Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai dessert di mata kuliah pengolahan makanan luar. Sebelum kami memulai penjelasan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ricardo Pantondo. Perkenalkan, nama saya Roger dan Kamtawala. Kenalkan, nama saya Stefani Agustin. Perkenalkan, nama saya William Vincent Himpunan. Nama saya Wita Sari Meko. Saya Yosef Kaitaipun. Baik, kami akan memulai penjelasan pada presentasi kami. Di slide yang pertama ini kita baca dessert cream brulee, pengertian, klasifikasi, resep, plating, and garnish. Cream brulee adalah dessert klasik Prancis berupa custard lembut yang dipanggang dengan lapisan gula karamelnya di atasnya. Teksturnya creamy dengan kontrasenya yang khas dari lapisan karamel yang dibakar. Dessert ini populer sejak abad ke-17 dan kini menjadi dessert internasional. Oke, selanjutnya itu ada dessert klasifikasi. Berdasarkan tekstur, kategori utama dessert itu lembut dan creamy, moist dan ringan dan berbusa, puding padat dan kenyal. Berdasarkan suhu penyajian, dingin versus hangat. Krim brulee disajikan dingin dengan lapisan karamel hangat di atasnya yang renyah. Terus ada ini creamy brulee sebagai custard. Klasifikasi krim brulee termasuk dessert custard klasik Prancis dengan topping gula karamel renyah yang khas. Terus ada ini perbandingan dessert Serupa flan dan panna cotta. Flan custard dengan saus karamel cair, panna cotta berbasis krim dan gelatin tanpa karamel. Selanjutnya itu ada bahan dan gradasi. Krim kental, heavy cream sebagai dasar custard yang creamy dan lembut 500 ml. Dan itu ada kuning telur, memberikan tekstur kaya dan warna kemasan pada custard dan lembutnya. Terus ada gula pasir untuk custard 150 gram dan karamelisasi topping renyah 50 gram. Dan terakhir itu ada vanili. Bubuk atau ekstra vanili untuk aroma harum khas 1 sendok teh. Baik, pada slide berikutnya kami membahas mengenai persiapan custard. Teman-teman, apa itu custard? Custard adalah hidangan di mana bahan dasarnya itu ada susu kental dan juga keju dan juga telur, sehingga pada akhirnya hidangan custard akan menjadi lembut. Yang pertama, proses persiapan custard adalah panaskan krim 500 ml dan juga vanili 1 sendok teh. Panaskan hingga hampir mendidih, tetapi jangan sampai mendidih penuh. Selanjutnya adalah kocok kuning telur dan juga gula. Setelah tercampur rata, tuang krim panas secara perlahan ke campuran kuning telur sambil terus diaduk sehingga setelah itu saring adonan custard menggunakan saringan halus untuk mendapatkan tekstur yang lembut dan juga yang diinginkan. Slide. Setelah pada proses pembuatan custard, kita masuk pada proses pemanggangan di mana kita tuangkan adonan custard ke dalam ramekin tahan panas. Ramekin ini berbahan dasar keramik sehingga dia cocok untuk pada teknik water bed. Panggang menggunakan teknik water bed atau Bain Marie pada suhu 150 Celcius selama 40 sampai 40 menit. Custard yang sudah sempurna harus set di bagian tepi, namun masih sedikit bergoyang di bagian tengah saat digoyang perlahan. Oke, dari kita lanjut di bagian pendinginan custard. Jadi biarkan custard dingin pada suhu ruang terlebih dahulu setelah dipanggang, kemudian masukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam agar custard menjadi padat.
Jadi kalau tidak kita masukkan ke dalam kulkas itu bisa melelehkan adonan custardnya sendiri. Jadi suhu kulkasnya itu minimal itu 2 sampai 4 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Ini karamelisasi gula, taburkan gula pasir secara merata di atas permukaan custard yang custard yang sudah dingin. Kalau tadi dinginan custard selama 2 jam. Gunakan blowtorch untuk membakar gula hingga meleleh dan membentuk karamelnya berwarna coklat keemasan. Jadi penggunaan blowtorch ini paling tidak suhu karamelisasinya itu kurang lebih 170 derajat Celcius. Selanjutnya ada cara plating. Sajikan krim gula dalam ramekin keramik, porselen tebal, tahan panas, dan cukup lebar dan dangkal dengan diameter kurang lebih 8 cm dan volume 100 sampai 125 ml dan memberikan karamelisasi yang optimal. Gunakan krim putih polos agar warna dessert lebih menonjol dan tampilan bisa sedap. Tipsnya, tata garis rapi di sisi ramekin untuk memberikan kesan yang elegan. Selanjutnya ada garnish. Yang pertama ada es biru segar. Fungsinya untuk memberikan warna merah yang cerah, rasa asam manis yang menyegarkan, mempercantik tampilan dessert. Selanjutnya blueberry segar untuk variasi warna ungu merah yang elegan. Rasa ini menambah warna pada plating. Selanjutnya ada strawberry segar. Warna hijau segar aroma yang menyegarkan, memberikan kesan elegan dan natural. Fungsi garnish yaitu mempercantik tampilan, menambah aroma dan menciptakan warna yang menarik. Baik, step yang berikut yaitu variasi garnish dan penyajian. Dalam teknik pembuatan krim brulee, kombinasi raspberry, blueberry, dan brownie menciptakan warna yang indah di atas krim brulee. Teknik ini disajikan di piring putih polos agar warna garnish terlihat tampak lebih menonjol dan tampilan terkesan elegan. Set berikut yaitu ringkasan. Dalam teknik pembuatan krim brulee ini, yaitu di mana pembuatannya itu ada custard lembut, dan juga di mana di atasnya terdapat karamel yang sangat renyah. Kemudian dessert klasik Prancis dengan tekstur creamy dan kerak karamel yang renyah. Terus ada juga dia punya teknik pembuatannya itu di mana dengan tempering, pemanggangan, dan pendinginan. Ramekin keramik porselen lebar dan dangkal 8 cm adalah wadah ideal untuk karamelisasi optimal. Garnish raspberry, blueberry, dan daun mint segar menambah keindahan visual serta aroma yang mengikat pada penyajian elegan. Baik, kami dari kelompok 4 menutup presentasi kami mengenai dessert krim brulee. Terima kasih.